Boleh didampingi oleh orang tua atau kakak atau abang. Benar kan adik-adik? Benar. Yuk, sekarang apa yang kita persiapkan lagi Kak Pasca? Nah, kalau adik-adik sudah mempersiapkan semua, sudah duduk dengan bagus, sekarang karena kita memulai ibadah kita, adik-adik duduk dengan rapi karena kita mau berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya adik-adik semuanya. Lipat tangannya untuk bersaat teduh. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Semuanya bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Kitab yang ketiga. Kita akan mendengarkan teman-teman kita mengucapkannya. Karena itu, ayo kita saksikan melalui video di HP kita masing-masing. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Amin. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Amin. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Amin. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Kita ketiga,
ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Hukum Taurat yang ketiga, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Amin. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang bersalah gunakan namanya. Amin. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukumkan orang yang menyalahkan gunakan namanya. Amin. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Hukum Taurat ketiga, Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Amin. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Tuhan Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin.
Hakom Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Inang akan bacakan Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Taurat. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi mengikut Yesus keputusanku. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita pada minggu hari ini tertulis dari kitab Roma 3 ayat 24. Roma 3:24, dan kita akan mendengarkan teman-teman kita mengucapkannya. Kita boleh lihat dalam video kali ini. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena dalam penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena dalam Yesus Kristus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih
kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dan penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dalam penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. 3
ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Oke. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Musik. percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Mari persiapkan diri adik-adik, Alkitabnya juga jika ada di kelas kecil bisa dibantu oleh Papa dan Mama untuk buka Alkitab dengan membaca kitab suci dan juga doa tiap hari. Hidup kita semakin bertumbuh dan menjadi anak yang baik yang disukai oleh Tuhan. Pujian, baca kitab suci dan doa tiap hari sebagai pembuka persiapan kita mendengar firman
iman kami hingga pada hari ini. Sehingga Tuhan pada minggu ini kami boleh beribadah sekalipun kami harus beribadah di rumah. Tapi kami yakin Tuhan ada juga di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, berbicaralah Engkau sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dengan sukacita. Firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis dari kitab Markus 14 ayat 43 sampai 50. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh membuka Alkitab Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Inang akan bacakan, adik-adik boleh mendengar dan juga mengikutinya melalui Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan tuntung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamuk, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, coba kalau ada orang yang ditangkap polisi, biasanya orang itu siapa? Orang jahat, pasti penjahat yang sudah melakukan yang tidak benar, makanya ditangkap. Nggak ada orang yang berbuat baik ditangkap, ya pasti yang tidak melakukan kebaikan, yang melakukan kejahatan, yang merugikan banyak orang, itu yang ditangkap. Tapi kita lihat firman Tuhan hari ini. Di sini digambarkan Yesus ditangkap. Ayo, adik-adik kenal nggak siapa Yesus? Iya, Yesus kan Tuhan. Kenapa Yesus ditangkap? Apakah karena Yesus melakukan kejahatan? Apakah Yesus merugikan banyak orang sehingga dia harus ditangkap? Tidak, Yesus tidak melakukan kejahatan. Yesus tidak melakukan segala hal yang merugikan banyak orang. Tetapi sebaliknya, Yesus ditangkap karena kasih-Nya pada kita. Kasih Yesus pada inang pendeta, pada adik-adik semua, pada orang tua, semua manusia di dunia. Karena kasih-Nya kepada kita, sehingga dia rela ditangkap. Untuk apa? Menggenapi kitab suci. Yesus harus menderita, mati di kayu salib, lalu bangkit, naik ke surga supaya apa? Supaya kita beroleh keselamatan. Jadi ingat adik-adik, Yesus itu ditangkap, Yesus itu dibunuh, Yesus itu dicaci maki karena kasih-Nya pada kita. Dia sayang sama kita. Dia gak mau kita mendapatkan hukuman. Dia tidak mau kita mati dalam kehidupan kita dalam dosa. Makanya dia rela. Nah, dari sekolah minggu, kalau Yesus begitu mengasihi kita, apakah yang harus kita lakukan? Sudah pasti mengasihi Yesus. Ya, mengasihi Yesus dengan cara apa? Tunduk pada kehendak Allah.
Karena itu Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, kami juga mau mengasihi Engkau. Kami akan taat pada firman-Mu, taat pada perintah-Mu. Kami akan rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mengasihi sesama. Kami juga rindu Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang diberkati sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan juga orang tua kami Tuhan. Engkaulah yang berkati orang tua kami. Berkati kesehatan, pekerjaan, dan segala harapan mereka. Kami mau serahkan hidup kami Bapa hanya ke dalam tangan kasih kami. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 360 ayat 1. Adik-adik yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi musik. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat